Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi dari kami. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal yang pertama dengan judul Analisis kadar karbohidrat, lemak, dan protein dari tepung biji mangga jenis gadung. Jurnal ini ditulis oleh Umi Kalsum, Anang W.M. Diah, dan Supriyadi dengan nama jurnal yaitu Jurnal Akademika Kim, volume 4, nomor 4, halaman 168 sampai 174 pada tahun 2015. Latar belakang dari jurnal ini yaitu didasari karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil komoditas hortikultura yang cukup penting. Komoditas hortikultura di Indonesia merupakan salah satu komoditas hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Salah satu pemanfaatannya yaitu digunakan sebagai bahan pangan untuk memenuhi sumber gizi yang dibutuhkan. Nah, salah satu tanaman yang menghasilkan nilai ekonomis tinggi dalam produk pangan adalah buah mangga. Di Indonesia, jenis-jenis mangga itu sering dijumpai yaitu arum manis, gadung, golek, mana lagi, dan lain-lain. Biji mangga yang dibuang dan menjadi limbah itu memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, yaitu karbohidrat sebesar 73,09%, protein 7,39%, dan lemak sebesar 6,38%. Biji buah mangga ini dapat dimanfaatkan menjadi tepung atau makanan tradisional. Karena di sini kami fokusnya ke karbohidrat dalam pangan, maka rumusan masalah yang kami ambil yaitu berapakah kadar karbohidrat yang terdapat pada tepung biji mangga jenis gadung. Berikut kajian teori yang mendasari penelitian ini dilaksanakan. Buah mangga memiliki rasa yang manis dan berbau harum serta kaya akan vitamin C, vitamin E, serat, dan zat-zat lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Komposisi buah mangga terdiri dari kulit buah dengan bobot berkisar antara 11-18%, biji 14-22%, serta daging buah yang berkisar antara 60-75% dari berat buah. Biji buah mangga dapat dimanfaatkan menjadi tepung ataupun makanan tradisional. Tepung adalah bahan baku utama pembuatan berbagai jenis makanan atau kue. Di samping sebagai sumber pati, tepung juga sebagai pembentuk struktur. Sifat fisik tepung yang harus diperhatikan adalah harus berwarna putih, tidak menggumpal dan tidak lengket. Tepung biji-bijian dapat dihasilkan dari beberapa tahapan proses, yaitu perendaman atau sulfurisasi, blanching, pengeringan, dan penggilingan. Berikut yaitu metode penelitian dari jurnal ini. Metode penelitiannya sebagai berikut. Sebelum pembuatan tepung biji mangga ini, preparasi yang dilakukan yaitu memisahkan kulit buah, daging, dan kulit keras biji mangga gadung sehingga diperoleh biji bagian dalamnya. Kemudian mencuci biji dan diiris tipis-tipis dengan ketebalan 0,3 sampai 0,5 cm. Kemudian biji dibuat tepung dengan tahap sulfurisasi dan tanpa tahap sulfurisasi. Pembuatan tepung biji mangga gadung tanpa tahap sulfurisasi dilakukan sebagai berikut. Yaitu yang pertama melalui proses blanching terhadap biji mangga yang telah disiapkan
tahap, yaitu memanaskan biji mangga di dalam air dengan suhu 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius selama 5 menit. Selanjutnya, meniriskannya dengan kain saringan. Biji mangga tersebut dikeringkan menggunakan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 13 jam. Setelah itu, proses penggilingan dengan menghaluskan biji mangga menggunakan blender dan mengayaknya dengan ayakan 80 mesh. Pembuatan tepung biji mangga gadung memakai tahap sulfurisasi. Tahapannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu merendam biji mangga di dalam larutan natrium bisulfit pada suhu konstan, yaitu 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius selama 4 jam, dan meniriskannya menggunakan saringan kain. Setelah itu, melakukan proses blanching, yaitu memanaskan biji mangga di dalam air dengan suhu 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius selama 5 menit. Selanjutnya, meniriskannya dengan kain saringan. Biji mangga tersebut dikeringkan menggunakan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 13 jam. Setelah itu, proses penggilingan dengan menghaluskan biji mangga menggunakan blender dan mengayaknya dengan ayakan 80 mesh. Metode untuk menganalisis kadar karbohidrat, tahap-tahapnya sebagai berikut. Menimbang tepung biji mangga gadung tanpa sulfurisasi sebanyak 1 gram dan menambahkan 10 ml aquades sambil mengaduknya. Menambahkan 13 ml asam perklorat, aduknya selama 20 menit menggunakan magnetic stirrer dengan menutup gelas kimia. Menambahkan 13 ml asam perklorat 52% dan mengaduknya selama 20 menit menggunakan magnetic stirrer dengan menutup gelas kimia dengan kertas aluminium. Selanjutnya yaitu menambahkan aquades sebanyak 100 ml dan menyaringnya ke dalam labu takar 250 ml. Lalu menambahkan aquades sampai batas tera labu ukur tersebut. Kemudian mengulangi perlakuan tersebut untuk tepung biji mangga gadung secara sulfurisasi. Metode untuk pengukuran kadar karbohidrat, tahapannya sebagai berikut, yaitu membuat larutan glukosa standar dengan konsentrasi 0, 20, 40, dan 60, 80, dan 90 ppm. Selanjutnya mengambil 1 ml dari masing-masing larutan, menambahkan 1 ml larutan fenol 5% dan mengocoknya, menambahkan dengan cepat 5 ml larutan asam sulfat pekat dan merendamnya di dalam air. Kemudian mendiamkan selama 10 menit. Lalu mengukur absorbennya pada panjang gelombang 490 nanometer, membuat kurva standar dan mengulangi perlakuan yang sama dengan mengganti larutan standar glukosa menjadi sampel. Melakukan perlakuan sebanyak 2 kali dan mengulangi perlakuan di atas untuk tepung biji mangga dengan sulfurisasi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari jurnal yang telah kami review. Penelitian ini mengukur kadar karbohidrat pada tepung biji mangga gadung yang tanpa tahap sulfurisasi dan memakai tahap sulfurisasi. Sebelum menganalisis sampel, terlebih dahulu melakukan ekstraksi sampel dengan menggunakan asam perklorat 52% yang dapat menghidrolisis pati dan melarutkan gula-gula yang ada pada sampel. Setelah diperoleh ekstrak sampel, maka dilakukan pembuatan larutan standar glukosa dengan menambahkan larutan fenol 5% dan asam sulfat pekat. Warna larutan standar glukosa itu berubah dari tak berwarna menjadi warna jingga kekuningan.
Kemudian melakukan pengukuran absorban larutan glukosa standar pada konsentrasi 0, 20, 40, 60, 80, dan 90 ppm pada panjang gelombang 490 nanometer. Hal ini bertujuan untuk memperoleh konsentrasi sampel dengan menggunakan persamaan regresi yang diperoleh dari pengukuran absorbansi larutan standar. Tahap berikutnya adalah pengukuran absorban sampel yang dilakukan sebanyak 2 kali perlakuan. Dengan menggunakan persamaan regresi yang telah diperoleh, konsentrasi sampel tepung biji mangga tanpa tahap sulfurisasi dan memakai tahap sulfurisasi secara berturut-turut memperoleh hasil yaitu 80 ppm dan 55,56 ppm. Kadar karbohidrat dari masing-masing sampel diperoleh dalam bentuk persen glukosa. Kadar karbohidrat tepung biji mangga gadung tanpa tahap sulfurisasi dan memakai tahap sulfurisasi masing-masing memperoleh kadar sebesar 20% dan 13,89%. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu diperoleh kadar karbohidrat dari tepung biji mangga tanpa melalui tahap sulfurisasi sebesar 20% dan kadar karbohidrat tepung biji mangga yang melalui tahap sulfurisasi sebesar 13,89%. Kandungan nutrisi tepung biji mangga memakai tahap sulfurisasi mengalami penurunan dibandingkan dengan tepung tanpa tahap sulfurisasi. Selanjutnya, jurnal yang kedua yang berjudul Analisis Kandungan Karbohidrat, Glukosa, dan Uji Daya Terima pada Nasi Bakar, Nasi Panggang, dan Nasi Biasa, yang ditulis oleh Kana Satria Arif Mukti, Nina Rohmawati, dan Sulistiani Sulistiani yang merupakan Jurnal Agroteknologi volume 12 nomor 1 tahun 2018. Latar belakang dari penelitian ini yaitu nasi putih merupakan makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh orang Indonesia. Tetapi, tingkat karbohidrat dalam nasi putih tercakup dalam indeks glikemik yang tinggi. Hal tersebut membuat nasi putih menjadi kurang sehat, terutama bagi penderita diabetes mellitus. Kadar karbohidrat dan glukosa yang tinggi pada nasi putih biasa dapat dikurangi dengan cara pemberian perlakuan, yaitu dengan cara mengolah nasi putih menjadi olahan makanan lainnya. Hal tersebut didukung oleh seiring dengan perkembangan zaman, membuat dunia kuliner semakin berkembang pesat. Begitupun dengan olahan makanan yang berbahan dasar nasi. Beberapa di antaranya adalah nasi bakar dan nasi panggang, yang sekarang dapat dijumpai mulai dari pedagang kaki lima, rumah makan, bahkan olahan nasi tersebut dapat dibuat sendiri di rumah. Karena telah banyak resep nasi bakar dan nasi panggang yang dapat diakses melalui internet maupun buku resep makanan. Nasi bakar itu sendiri merupakan jenis olahan nasi yang pada umumnya dibungkus dengan daun pisang, dan hal tersebut membuat nasi bakar memiliki cita rasa dan aroma yang khas sehingga banyak disukai oleh berbagai kalangan. Rumusan masalah pada penelitian ini: 1. Adakah perbedaan kadar kandungan karbohidrat pada nasi bakar, nasi panggang, dan nasi biasa? 2. Adakah perbedaan kadar kandungan glukosa pada nasi bakar, nasi panggang, dan nasi biasa? 3. Adakah perbedaan yang signifikan dari perlakuan pembakaran dan pemanggangan terhadap daya terima rasa, warna, aroma, dan tekstur pada nasi? Kemudian kajian teori pada penelitian ini, yaitu nasi putih mengandung zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang kesehatan manusia. Dalam 100 gram nasi mengandung energi 180 kilokalori, protein 3 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 39,8 gram, serat 0,2 gram, abu 0,2 gram, kalsium 25 mg, fosfor 27 mg, besi 0,4 mg, natrium 1 mg, tiamin 0,05 mg, dan kalium 38 mg. Menurut Widodo, pada tahun 2015, nasi putih merupakan makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Kemudian, dikarenakan tingkat karbohidrat dalam nasi putih tercakup dalam indeks glikemik yang tinggi, yang membuat nasi putih menjadi kurang sehat,
maka dapat dilakukan proses pemanasan atau pembakaran dan pemanggangan, membuat kadar karbohidrat dan glukosa yang ada pada nasi menjadi berkurang. Proses pemanasan akan mengakibatkan terjadinya leaching atau rusaknya molekul pati. Proses pemanasan dengan suhu yang semakin tinggi akan mengubah bentuk pati yang tergelatinasi sehingga granula pati yang rusak akan semakin banyak. Selanjutnya adalah metode. Sampel penelitiannya menggunakan 25 orang penderita diabetes mellitus di klinik Dr. Suherman, Universitas Muhammadiyah Jember. Jenis penelitiannya menggunakan pre-eksperimental dengan desain one group pretest post-test. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu uji organoleptik dan uji kimia atau karbohidrat dan glukosa. Instrumen penelitiannya meliputi instrumen atau alat yang digunakan untuk pembuatan nasi biasa, nasi bakar, dan nasi panggang, sedangkan instrumen yang digunakan untuk analisa antara lain timbangan digital, labu Erlenmeyer, burat, dan statif. Teknik analisis data yang pertama yaitu parameter uji organoleptik meliputi warna, tekstur, rasa, dan aroma. Pengujian menggunakan metode hedonic scale test dengan analisa uji Friedman. Jika terdapat beda nyata terdapat produk, maka dilanjutkan dengan uji Wilcoxon-Sechreng test. Yang kedua yaitu untuk kadar karbohidrat dan glukosa dianalisis menggunakan one-way ANOVA dan post-hoc test. Selanjutnya yaitu hasilnya. Pada analisis kadar karbohidrat nasi bakar, nasi panggang, dan nasi biasa, kadar karbohidrat dinyatakan dalam bentuk persen per 100 gram bahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar karbohidrat nasi biasa yaitu 39,44%, kadar karbohidrat nasi bakar 34,84%, dan kadar karbohidrat nasi panggang 37,45%. Pada analisis kadar glukosa nasi bakar, nasi panggang, dan nasi biasa, hasil penelitian kadar glukosa nasi panggang dinyatakan dalam bentuk persen per 100 gram bahan, yang menunjukkan bahwa kadar glukosa nasi biasa yaitu 2,07%, kadar glukosa nasi bakar yaitu 2,86%, dan kadar glukosa nasi panggang yaitu 3,38%. Pada analisis daya terima nasi bakar, nasi panggang, dan nasi biasa, yang pertama itu rasa. Perlakuan yang memiliki nilai rasa tertinggi berdasarkan penilaian penulis yaitu pada perlakuan X2 atau pemanggangan, sedangkan perlakuan dengan nilai terendah adalah perlakuan X1 atau pembakaran. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji Friedman didapatkan p-value sebesar 0,573 sehingga H0 diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikasi dari perlakuan pembakaran dan pemanggangan terhadap daya terima rasa nasi. Selanjutnya adalah warna. Perlakuan yang memiliki nilai tertinggi yaitu perlakuan X2 atau pemanggangan. Berdasarkan hasil uji hedonic scale test, perlakuan terendah adalah perlakuan X1 atau pembakaran. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji Friedman diperoleh p-value sebesar 0,225 sehingga H0 diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan dan perlakuan pembakaran dan pemanggangan terhadap daya terima warna nasi. Selanjutnya adalah aroma. Berdasarkan hasil uji hedonic scale test, perlakuan yang memiliki nilai aroma tertinggi yaitu pada perlakuan X2 atau pemanggangan. Sedangkan perlakuan dengan nilai terendah adalah perlakuan X1 atau pembakaran. Berdasarkan hasil analisis sebesar 0,009 sehingga H0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan dari perlakuan pembakaran dan pemanggangan terhadap daya terima aroma nasi. Yang terakhir yaitu tekstur. Berdasarkan hasil uji hedonic scale test, perlakuan yang memiliki nilai tertinggi yaitu pada perlakuan X1 atau pembakaran, sedangkan perlakuan dengan nilai terendah adalah perlakuan X0 atau nasi biasa. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji Friedman didapatkan p-value sebesar 0,027 sehingga H0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan dari perlakuan pembakaran dan pemanggangan terhadap daya terima aroma nasi. Selanjutnya adalah kesimpulannya.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kadar karbohidrat mulai tertinggi hingga terendah terkandung dalam nasi biasa atau 39,44%, nasi panggang 37,45%, dan nasi bakar 34,84%. Kadar glukosa dari tertinggi hingga terendah terkandung pada nasi panggang 3,38%. Nasi bakar 2,86% dan nasi biasa 2,07%. Kadar karbohidrat, glukosa, dan uji daya terima atau aroma dan tekstur antara nasi bakar, nasi panggang, dan nasi biasa memiliki perbedaan signifikan 5%. Namun, untuk uji daya terima rasa dan warna tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan uraian di atas, maka nasi yang disarankan adalah nasi dengan perlakuan berupa pembakaran. Hal ini disebabkan karena nasi bakar memiliki kandungan karbohidrat yang rendah dan kandungan glukosa yang tidak terlalu tinggi. Selain itu, untuk daya terima tekstur nasi bakar paling disukai oleh penulis. Dalam uji daya terima, rasa, aroma, dan warna, walaupun nasi yang memiliki daya terima yang paling tinggi adalah nasi panggang, namun kadar glukosa pada nasi mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu 1,31 atau 63,28% dari glukosa nasi biasa. Aspek yang paling penting adalah kandungan karbohidrat dan glukosa yang rendah pada makanan lebih direkomendasikan untuk penderita diabetes mellitus khususnya dan untuk mencegah diabetes mellitus pada umumnya. Sebanyak 72,38 gram nasi bakar atau 25,22 gram karbohidrat dan 2,07 gram glukosa dapat dikonsumsi 1-3 kali sehari. Untuk jurnal yang ketiga yang berjudul Analisis Kandungan Karbohidrat, Serat dan Indeks Glikemik pada Hasil Olahan Beras Siam Unus sebagai Alternatif Makanan Selingan Penderita Diabetes Mellitus. Identitas jurnal, nama pengarang Nani Suryani, Rijanti Abdurrahim, dan Nur Alinda. Tahun 2016, vol 7, nomor 1. Latar belakangnya yaitu beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Konsumsi beras masyarakat Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. Di Kalimantan Selatan, produksi padi mencapai 2.031.029 ton atau sekitar 97,69% dari sasaran. Di lahan rawa, Pasang Surut Kalimantan Selatan, lebih dari 70% pertanaman padi ditanami dengan berbagai varietas lokal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan konsumen beras berkaitan dengan peningkatan resiko diabetes mellitus atau DM tipe 2 karena memiliki indeks glikemik yang tinggi. Namun tidak semua beras memiliki indeks glikemik yang tinggi. Beras lokal di Kalimantan Selatan yang memiliki indeks glikemik rendah yaitu beras Siam Unus dengan kadar indeks glikemik sebesar 50,1. Indeks glikemik atau IG pangan merupakan tingkatan pangan menurut efeknya terhadap kadar glukosa darah. Pangan yang menaikkan kadar glukosa darah dengan cepat memiliki indeks glikemik tinggi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, adakah perbedaan kandungan karbohidrat hasil olahan beras Siam Unus pada lemper nasi, arem-arem, dan pepes nasi? Yang kedua, adakah perbedaan kandungan serat hasil olahan beras Siam Unus pada lemper nasi, arem-arem, dan pepes nasi? Untuk yang ketiga yaitu yang terakhir, apakah lemper nasi, arem-arem, dan pepes nasi bisa dijadikan sebagai alternatif penderita diabetes mellitus? Untuk teorinya, nasi merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia.
Nasi siam unus adalah nasi lokal beras di Kalimantan Selatan yang memiliki indeks glikemik rendah yaitu 50,1. Diabetes mellitus atau DM adalah penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit non-communicable disease atau penyakit tidak menular yang paling sering terjadi di Indonesia. Untuk metode pada jurnal ini yaitu metode penelitian ini bersifat kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan rancangan penelitian eksperimen murni. Sampel uji indeks glikemik penelitian ini adalah warga desa Akar Begantung, Kalimantan Selatan. Responden yang akan diikutkan pada penelitian ini berjumlah 8 orang yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Instrumen penelitian meliputi alat yang digunakan dalam membuat hasil olahan beras siam unus, alat untuk uji kadar karbohidrat, alat yang digunakan untuk uji kadar serat kasar, alat yang digunakan untuk uji indeks glikemik. Teknik analisis data. Analisa menggunakan one-way ANOVA. Uji statistik untuk melihat normalitas data menggunakan uji Shapiro-Wilk. Untuk analisis uji beda indeks glikemik, uji yang dilakukan pada 8 orang dengan uji repeated ANOVA. Pada jurnal ini dihasilkan perbedaan kandungan karbohidrat pada hasil olahan beras siam unus, lemper nasi, arem-arem, dan pepes nasi. Bahwasanya kandungan karbohidrat terendah pada pepes nasi sebesar 20,1 gram. Sedangkan karbohidrat tertinggi pada arem-arem sebesar 23,58 gram. Berdasarkan analisa statistik, didapatkan nilai P sama dengan 0,40 atau P kurang dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan kandungan karbohidrat pada hasil olahan beras siam unus. Kedua, perbedaan kandungan serat pada hasil olahan beras siam unus. Kandungan serat tertinggi pada pepes nasi sebesar 3,75 gram, sedangkan kandungan serat terendah pada lemper nasi 3,20 gram. Berdasarkan analisa statistik, didapatkan nilai P sama dengan 0,006 atau P 0,05 standarnya, yang berarti terdapat perbedaan kandungan serat pada hasil olahan beras siam unus. Yang ketiga, kandungan indeks glikemik pada hasil olahan beras siam unus. Kadar indeks glikemik hasil olahan beras siam unus terendah adalah pepes nasi yaitu 52,87 gram. Hasil analisis statistik didapatkan P sama dengan 0,958 dari standarnya P lebih besar 0,05, yang menunjukkan tidak ada perbedaan indeks glikemik dari ketiga hasil olahan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan: 1. Terdapat perbedaan kandungan karbohidrat hasil olahan beras siam unus, lemper nasi, arem-arem, dan pepes nasi. P sama dengan 0,040 atau P kurang dari 0,05. Kandungan karbohidrat hasil olahan beras siam unus secara berturut-turut sebanyak 21,42 gram, 23,58 gram, dan 20,1 gram. Yang kedua, terdapat perbedaan kandungan serat hasil olahan beras siam unus sebesar P sama dengan 0,006 atau P kurang dari 0,05. Kandungan serat hasil olahan beras siam unus secara berturut-turut sebanyak
3,20 gram, 3,67 gram, dan 3,75 gram. Yang ketiga, berdasarkan analisis uji statistik lipid ANOVA diketahui bahwa P sama dengan 0,958, yang diartikan tidak ada perbedaan yang bermakna pada indeks glikemik hasil olahan beras siam unus, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif makanan selingan penderita diabetes mellitus. Indeks glikemik hasil olahan beras siam unus secara berturut-turut yaitu pepes nasi sebanyak 52,87 gram, lemper nasi sebanyak 53,40%, dan aram-aram yaitu 55,34%. Jurnal keempat yaitu berjudul Analisis Kandungan Karbohidrat Larut Total Plant Buncis atau Phaceolus vulgaris L menggunakan metode fenol-sulfur secara in vitro. Nama penulis adalah Endang Nur Cahyani, Nurul Anikotun Mutmainah, Salman Farisi, dan Rohmah Agustrina. Nama jurnal adalah Analytical and Environmental Chemistry, volume 4, nomor 1, halaman 73-80, tahun 2019. Jurnal ini memiliki latar belakang yaitu penyebab rendahnya produktivitas buncis ialah sistem pengairan dan lahan-lahan pertanian yang masih sangat rendah. Petani sayuran daratan tinggi masih memanfaatkan curahan hujan sebagai satu-satunya sumber pengairan, sehingga pada musim kemarau mereka harus menanam komoditas atau toleran terhadap kekeringan seperti jagung putih, tembakau, tanaman menahun, yang diperkirakan dapat dipanen pada pertengahan musim kemarau seperti teh atau kopi. Buncis merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang cukup populer di kalangan masyarakat karena memiliki kandungan gizi yang tinggi dan memiliki potensi nilai ekonomi sosial yang baik serta berdaya guna untuk mempertahankan kesuburan tanah. Rumusan masalahnya ialah bagaimana efek pemberian Rhizoctonia solani pada kandungan karbohidrat plant buncis dalam kondisi cekaman kekeringan in vitro. Nah, kajian teori dalam jurnal ini ada 5, yaitu buncis merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang cukup populer di kalangan masyarakat karena memiliki kandungan gizi yang tinggi dan potensi nilai ekonomi sosial yang cukup baik serta memiliki guna untuk mempertahankan kesuburan tanah. Yang kedua, berdasarkan kondisi tersebut, petani Indonesia terus berupaya meningkatkan hasil panen buncis. Namun, pada kalanya, hasil panen para petani tidak maksimal. Penyebabnya antara lain musim yang tidak menentu seperti musim kemarau yang berkepanjangan. Selanjutnya, hifa mycorrhiza membantu penyerapan air dan pori-pori tanah. Saat akar sudah kesulitan dalam menyerap air, simbiosis ini menjadikan tanah tumbuh dengan baik ada kondisi kekeringan. Yang keempat, Rhizoctonia solani merupakan salah satu mycorrhiza yang dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan proses penyerapan air tanah pada saat tanaman sedang mengalami cekaman kekeringan. Yang kelima, PHG memiliki kelebihan yaitu tidak dapat diserap tanaman karena PHG bersifat polar sehingga mampu meningkatkan air dan menyebabkan potensial air menurun. Meskipun ketersediaan air tersebut tetap ada, tetapi tanaman tidak mampu memperoleh air. Besarnya potensial air tergantung pada konsentrasi PHG. Metodenya adalah sampel penelitiannya berupa biji Phaceolus vulgaris L atau buncis yang steril dalam botol kultur dan menggunakan isolat jelmut Rhizoctonia solani yang diperoleh dari Temanggung, Jawa Tengah. Jenis penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data yaitu analisis kandungan karbohidrat larut
yang dilakukan dengan metode phenol sulfur. Instrumen penelitian berupa aluminium foil atau autoclave, laminar airflow cabinet, eskop, pinset, dan yang lain-lain. Teknik analisisnya menggunakan teknik analisis in vitro atau kultur jaringan. Dalam mempelajari sekaman kekeringan memberikan keuntungan, yaitu membuat medium tanah steril dan mikroorganisme yang merugikan dapat digunakan untuk melakukan simulasi sekaman kekeringan dengan menggunakan polyethylene glycol atau PEG untuk menghasilkan bahan tanaman unggul secara massal dan cepat. Hasilnya dapat dilihat di tabel berikut. Analisis seragam menunjukkan bahwa pemberian inkolasi air Solani dan PEG 6000 tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kandungan karbohidrat terlarut total planet bunches. Interaksi yang terjadi antara inkolasi air Solani dan PEG 6000 terhadap kandungan karbohidrat total adalah tidak nyata. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian inkolasi air atau Solani tidak memberikan pengaruh dalam meningkatkan kandungan karbohidrat total planet bunches pada kondisi sekaman kekeringan. Hal ini terjadi karena kemungkinan planet bunches belum dapat memproduksi karbohidrat dengan baik terbukti dengan adanya kotilidon yang menempel pada planet. Ini menunjukkan bahwa planet belum semaksimal dalam memberikan potensi fotosintesis dan masih menggunakan cadangan makanan pada kotilidon dalam pertumbuhannya. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa inkolasi Rhizoctonia solanae tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kekeringan kandungan karbohidrat larut total dan kondisi sekaman kekeringan secara in vitro pada planet bunches.